Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jum'ah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan negeri-negeri, kaum-kaum, bangsa-bangsa. Tidak hanya satu, tetapi Allah ceritakan kondisi sebuah negeri ini, kondisi sebuah bangsa ini, kondisi sebuah kaum ini, yang mana memang para jemaah kebanyakannya ending akhir dari kisah sebuah negeri yang Allah beritakan, firmankan dalam Al-Quran, endingnya tidak baik, endingnya mengejutkan. Akhir kisahnya ternyata dihukum, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 bentuk hukuman. Ada hukuman terhadap sebuah negeri dengan gempa bumi. Ada hukuman kepada sebuah negeri dengan hukuman angin. Dan ada pula hukuman
kepada sebuah negeri dengan hukuman air. Mari kita melihat bagaimana sebuah negeri ini diutus Nabi Allah yang mulia, Nabiullah Lut alaihi salam, kepada sebuah kaum, sebuah masyarakat yang bernama kota tersebut adalah kota Sodom. Yang kita tahu, penduduk negeri tersebut melakukan perbuatan fahisya, perbuatan kekejian yang nyata, terang-terangan, tanpa malu-malu. Ketika penduduk negeri tersebut berorientasi secara seksual dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Peringatan dari Nabi Lut alaihissalam tidak mereka perhatikan. Mereka tidak peduli. Walaupun telah diutus Rasul kepada mereka, Rasul telah menasihati mereka, mereka tidak peduli. Maka berikutnya yang Allah tabaraka wa ta'ala kemudian firmankan dalam banyak ayat. Salah satunya adalah ketika Allah nyatakan hukum mereka dengan waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijarah min sijil mandud. Allah hukum mereka dengan dicungkir balikkan wilayah penduduk mereka, dengan dicungkir balikkan tempat tinggal mereka. Tapi tidak cukup dengan itu. Berikutnya Allah hujani mereka dengan batu-batu yang terbakar secara bertubi-tubi tanpa tersisa. Tidak ada manusia yang masih hidup dan tidak ada tempat tinggal mereka yang masih ada. Walaupun arkeolog mereka meneliti bahwa tempat peninggalan kaum Sodom yang bekas diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah tempat yang sekarang berada di laut mati. Lain kaum Sodom, lain pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan wa amma 'adun fa'uhliku biri'in sorsorin 'atiyah. Allah hukum kaum 'Ad ini dengan dengan angin sorsorin 'atiyah, yang mana angin ini sangat kencang dan sangat dingin. Bukan sekadar angin topan, angin puting beliung. Kenapa para jamaah? Karena di ayat berikutnya Allah nyatakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniya ayyamin husuma. Angin yang sangat kencang dan sangat dingin ini menerpa kaum 'Ad selama 7 malam 8 hari terus menerus tanpa pernah henti. Maka kita dapati kaum 'Ad satu pun mereka tidak ada yang tersisa sama sekali, kecuali bangunannya masih ada, bangunannya masih berdiri tegak, yang sekarang lagi-lagi menjadi destinasi wisata dunia yang mungkin kita perlu mengambil pelajaran. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi ada satu negeri yang Allah tabaraka wa ta'ala justru abadikan negeri ini para jamaah menjadi satu surat tersendiri. Bahkan negeri ini dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Itulah yang kita kenal dengan nama negeri Saba.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran, kesejahteraan. Bahkan kata Allah, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh kata Allah, pada tempat tinggal kaum Saba itu ada yang namanya ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Berupa apa? Jannatani an yaminin wa shimalin. Kaum Saba dianugerahi 2 kebun di sebelah kanan maupun di sebelah kiri mereka. Para ulama tafsir memberikan pengertian, kebun yang mereka miliki sangat banyak, sangat beragam, sangat subur, yang menghasilkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Sampai-sampai Qatada, ulama tabi'in, ahli tafsir menafsirkan seandainya satu orang dengan keranjang kosong di atas kepalanya masuk ke dalam kebun di negeri Saba, keluar dari kebun tersebut, maka keranjang di atas kepalanya ini terisi penuh tanpa harus capek-capek memetik, cukup lewat saja maka keranjangnya penuh. Maka para jamaah, inilah seperti kehidupan di surga. Buah-buahan tidak harus kita petik, tetapi langsung datang sendiri buahnya. Maka dengan kenikmatan itu para jamaah, Allah Subhanahu wa taala hanya minta kepada kaum Saba, kulu min rizqi rabbikum waskurulah. Makan semua rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan negeri yang makmur, yang sejahtera, yang tanamannya, buah-buahannya mencukupi kehidupan masyarakat itu sampai berlebih-lebih. Dan kaum Saba inilah para jamaah yang kita sering dengar ketika Allah mengabadikan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah negeri yang baik dan Tuhanmu maha pengampun. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi akhir kisah dari kaum Saba belum selesai. Mereka memang Allah beri kenikmatan, Allah beri keberkahan, Allah beri kemakmuran, apalagi setelah pemimpinnya Ratu Bilqis berjumpa dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka mereka semakin sejahtera. Tetapi ketika Ratu Bilqis wafat, ketika pemimpin-pemimpin setelahnya tidak lagi menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, mereka kufur nikmat, mereka kembali menyembah berhala, mereka kembali menyembah matahari, menyembah bintang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala belum langsung menghukum mereka, belum. Tetapi dalam tafsir masih Allah utus 13 rasul, bukan 1, 13 rasul untuk memperingati mereka, menegur mereka, memberi kesempatan kepada mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan fa'aradu, mereka berpaling. Mereka tidak perhatikan peringatan 13 rasul. Mereka tetap kufur nikmat, mereka tetap melakukan kesyirikan. Maka Allah katakan
Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka disinilah hukuman bagi kaum Saba, hukuman bagi negeri Saba, hukuman bagi mereka yang kufur, mereka yang mengindahkan perintah teguran dari Rasul, mereka yang maksiat secara terang-terangan, maka Allah hukum mereka dengan bendungan yang jebol, yang membanjiri kebun-kebun mereka, yang membuat tanaman buah-buahan mereka menjadi rontok, menjadi mati, yang membuat hari ini negeri Saba menjadi salah satu negara yang paling miskin di dunia. Itulah sebuah kota di Maghrib, di negeri Yaman, yang dahulu negeri ini subur, tetapi hari ini negeri ini menjadi negeri miskin. Maka sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin mirip, mungkin tidak, tapi menurut situs pemerintah, kekayaan alam Indonesia luar biasa. Kitalah sebuah negeri yang hutannya terluas ketiga di dunia. Kitalah sebuah negeri menjadi pengekspor gas alam terbesar di dunia. Kitalah sebuah negeri penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia. Kitalah sebuah negeri penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Kitalah sebuah negeri penghasil beras terbanyak ketiga di dunia. Data ini masih ada lagi para jemaah, tapi cukuplah bahwa Allah memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan, memberikan bagaimana kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Tapi ingat, ketika Allah memberikan pula perumpamaan kepada negeri Saba, wa daraballahu masalan qarya kanat aminah mutmainnah. Allah memberikan perumpamaan. Ada sebuah negeri yang aman, yang damai, yang tentram. Ya'tiya rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang dari segala macam tempat. Fakafarat bi an'umillah, tetapi masyarakatnya mereka kufur nikmat, mereka melakukan kesyirikan, mereka anti agama, mereka tidak mau, mereka acuh dengan perhatian Rasul, mereka membuang ajaran agama, mereka maksiat terang-terangan. Maka kata Allah, fa'adaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah hukum negeri tersebut dengan libasal ju', pakaian kelaparan, wal khauf, pakaian ketakutan. Ayat ini ditujukan kepada negeri Saba yang diabadikan dalam Al-Quran, yang menjadi perhatian kita semua. Maka khotib mengingatkan dirinya pribadi maupun kepada jamaah sekalian, akankah kita bernasib sama sebagaimana negeri Saba yang ada dalam Al-Quran? Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, izinkan di khutbah kedua yang singkat ini, khotib mengingatkan kembali, ada sebuah negeri yang mana negeri ini dijamin keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan tidak main-main, keberkahan negeri ini untuk seluruh dunia, untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Sampai Allah kemudian abadikan dalam Al-Quran, allati barakna fiha lil alamin. Sebuah negeri yang keberkahannya untuk seluruh manusia. Dan negeri ini para jamaah yang kita lihat, yang kita pura-pura lupa, yang kita tidak kuat lagi untuk melihatnya. Karena setahun ini, hampir setahun, kurang berapa hari, negeri ini dalam kondisi dibantai oleh penjajah laknat Zionis Nazi Israel bersama kawan-kawannya. Maka khotib mengingatkan para jamaah, jangan lupakan negeri ini yang ada kiblat pertama kita, masjid suci kita. Terus dukung dengan apa yang kita mampu, dengan doa, dengan harta, dengan boikot produk-produk yang mendukung penjajah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masih hidup, kita bisa melihat Palestina merdeka, Masjidil Aqsa bebas. Hari ini kita rukuk dan sujud di Baitul Hakam, tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-matlumin fi Filistin. Allahumma asfi mardahum wa taqabbal suhada'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina muwahhidina fi Libanon wa fi Yaman wa fi Suria wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma anzil alaihim nasran aziza wa anzil alaihim fathan mubina. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadina dhalimin al-ghasibin. Allahumma alaika bi Zionis Nazi Israel. Allahumma alaika bi Binyamin Netanyahu wa Jubidan. Allahumma harriril masjid al-aqsa al-mubarak min aidil kuffar. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan wa na'udzubika min imaratis sufaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.